terus gini Pak, apakah nggak ada pihak atau lembaga terkait yang berhak gitu Pak, yang berwenang gitu untuk melihat atau Jokowi ini memberikan nih dokumen asli gitu Pak untuk diteliti dan benar-benar menyatakan bahwa ijazah ini palsu atau tidak gitu Pak. Karena publik banyak yang berkata. Itu nanti masuk di jawaban saya selanjutnya. Saya terusin yang tadi ya. Baik Pak. Tadi kan ada orang berpendapat, emang siapa kamu nyuruh-nyuruh orang melihatkan ke publik ijazahnya, ya kan? Ya betul. Udah selesai jabatannya. Nah, ada yang mengatakan udah. Nah, ini sekarang problemnya adalah ijazah ini untuk apa sih? Ada juga ya Alfamart, Indomaret buka lowongan pakai ijazah, ya kan? Apalagi mau pilkada gubernur pakai ijazah, bupati pakai ijazah, ya kan? Nah, ijazah ini ketika mau jadi presiden ini beyond the law. Ini bukan lagi urusan ranah publik biasa yang diatur oleh pidana. Ini konstitusi. Kalau konstitusi ini sendi-sendi negara yang lagi dipermasalahkan. Jadi kalau mengatakan siapa kamu yang nyuruh melihat pemberlakuan ijazah, yang mendalilkan dong, yang membuktikan, ya kan? Nah itu memang adigium di ranah-ranah hukum privat dan hukum publik seperti pidana. Ya jaksa harus membuktikan dong, ya gitu. Dalam hal ini polisi dong harus membuktikan. Nah sedangkan siapa yang buat laporan kan gitu. Nah sedangkan ijazah aslinya aja belum pernah kita lihat. Memang pemalsuan itu kalau dibawa ke ranah publik hukum pidana itu akan menghadapi formalitas yang sulit dan kayaknya nggak mungkin bisa dijadikan penyidikan. Nah masalahnya sekarang ijazah ini buat ngelamar jadi presiden. Udah sekelas presiden ini. Nah, ingat ya Fahri, kalau kamu dengar kata presiden itu bukan orang loh. Sebenarnya itu ada sebuah lembaga, Fahri. Baik. Nah, saya tanya nih pengetahuan konstitusi kamu. Presiden itu lembaga tinggi apa lembaga tertinggi negara? Lembaga tinggi. Lembaga tinggi negara. Lembaga tertingginya siapa? MPR, Pak. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Boleh deh 100. Jadi presiden itu lembaga tinggi bersama-sama dengan DPR sejajar. Iya, Pak. Nah, polisi mah di sini nih polisi. Polisi jaksa di bawah. Jadi ketika lembaga tinggi kita ini yang diatur oleh konstitusi ini bermasalah, ya harus segera dong dilakukan perbaikan. Ya, dalam hal ini ada orang melamar pakai ijazah yang diduga palsu untuk melamar presiden. Kalau untuk melamar polisi, melamar jaksa, ya bisa jadi diberesin aja. Ya kan ini pun untuk presiden, lembaga kepresidenan. Jadi ada marwah lembaga kepresidenan yang sedang diuji kualitasnya. Baik. Ya. Jadi banyak adigium adigium hukum yang bisa relevan ya dalam keadaan semacam ini ya Fahri. Jadi itu ini maksudnya adalah ada adigium yang mengatakan fros omnia corrumpit. Jadi sekali dia ada penipuan seluruhnya korup. Jadi atasnya aja korup apalagi bawahnya. Ini korupnya ini bukan korup uang ya. Tapi legalitasnya korup, bahaya kan. Legitimasinya korup, ya kan? Mungkin secara de facto dia jago, de facto mungkin dia bisa bikin macam-macam infrastruktur ya presiden kita ya, yang belum pernah naik kereta api cepat, kereta cepat bisa naik, ya kan? Seru kan? Saya aja seneng tuh naik kereta cepat, bus bayar cuma 150 lagi promo, wah aduh saya seneng banget, berasa di luar negeri. Ya, makasih Pak. Jadi intinya kita sebagai warga negara, rakyat Indonesia ini disadarkan dengan adanya kasus ini. Oh iya, berarti begitu besar ya kewenangan presiden di sebuah negara. Bayangin nih Pak, kalau presiden itu yang tadinya satu pulau bisa dikosongin sama presiden, ya lahan orang bisa hilang, ya dengan macam-macam terbitan Kepres dan lain-lain sebagainya, strategis nasional lah, bla 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 ya. Ya, itu semuanya bisa berubah nasib orang Pak, yang tadinya enak-enak tinggal di situ,
Dengan Perpres ya udah ganti 80.000. Ya, ada loh. Iya, Pak. Ingat kan? Ada orang diganti semena-mena aja, ya kan? Ya itu ke semua ya, karena kekuasaan, karena jabatan. Ini paling tinggi jabatan. Ada di situ bahayanya di situ ya. Nah, itu Fahri. Maka Penyakitnya di situ. ini bukan sembarang corruption biasa ini. Ini constitutional dari korupsi corruption. uang. Constitutional corruption. Ini masalahnya konstitusi yang dikorupsi ya, karena Iya, presiden adalah lembaga konstitusi yang diatur langsung undang-undang dasar seperti itu. Baik Pak. Kemudian nih Pak, apakah sebelum Presiden ke-7 Republik Indonesia ini itu menjabat sebagai presiden, apakah tidak ada lembaga ataupun suatu lembaga yang memverifikasi gitu Pak, ini jasa ini palsu atau enggak sih? Kok kenapa bisa lolos gitu Pak? Nah ya. itu pertanyaan paling umum Pak. Oke, jadi kan semenjak kita konstitusi itu diamandemen, yang tadinya ngangkat presiden itu cukup di gedung DPR sama MPR, sekarang ngangkat presiden di seluruh TPS. Ada 800.000 TPS ya nggak? Iya. Ada yang meninggal lagi banyak banget. Iya, Aduh, sedih lah. Tahun itu ya, 2019 banyak yang meninggal. Nah, sekarang tadi Fahri bilang, ada gak sih yang verifikasi? Ya ada. Siapa? Komisi Pemilihan Umum. Iya. Ya. Kita boleh aja nyalain KPU. Kamu gimana sih? Kamu nggak minta ijazah aslinya apa? Udah Pak. Kamu nggak cek ke UGM? Udah Pak. Kata UGM apa? Asli Pak. Udah dong selesai. Oh iya ya. Kamu ini nggak salah, gitu kan? Iya. Ya kan sudah ada yang mengeluarkan, yang berhak mengeluarkan statement atau melegalisir bahwa ini ijazahnya asli. Ya udah selesai. Ya KPU nggak bisa disalahin, ya kan? Nah, maka daripada itu, apabila ini terbukti palsu ya, nggak usah panik. Yang kita cari ya siapa pemalsunya, siapa yang menggunakannya gitu loh. Iya. Ya kan, pasti itu ada komplotan. Yang nggak KPU nggak bisa selesai, apalagi parpol. Ya parpol tahunya juga. Ya udahlah, masa ijazahnya palsu lah. Kan nggak habis pikir gitu loh. Negara sebesar ini, bayangin SDM, SDA-nya sangat luar biasa besarnya. Udah modern, pendidikan udah 20% dari APBN. Masa jadi presiden anggaran ijazah palsu? Kan nggak habis pikir gitu. Parpol-parpol dan elit-elitnya juga nggak sampai kepikiran begitu. Jadi ya ibaratnya yang kita pindah bertanggung jawaban ya jangan melebar kemana-mana. Yang pembuat dan penggunanya aja, pengguna ijazah itu. Nah itu yang masih difokuskan. Nah ini problemnya Fahri. Apakah polisi jaksa bisa menyelenggarakan penyidikan? Benar Pak. Nah, itu dia. Ya kalau feeling saya, bukan feeling saya hitung-hitung kan mereka sebenarnya institusi penegak hukum yang punya keterbatasan sebenarnya. Kita sering kok menemui jalan buntu ya, di mana polisi, jaksa tidak mampu dan bukan tidak mampu, di luar kapasitasnya. Contoh, kita pernah mengadakan rekonsiliasi di korban-korban G30 SPKI kan, ya kan? Jadi itu kan ada sisi kriminalitasnya gitu, ya kan? Nah itu nggak mungkin dilakukan polisi, terlalu besar. Ini kan berhubungan sama masa lalu juga, ya kan? Atau juga pernah ada tim pencari fakta yang dimana keterbatasan Polri ataupun jaksa untuk menyelenggarakan penyidikan atau penuntutan itu nggak selalu harus mereka, karena ini udah masuk ke wilayah fundamental state ya of country kita ini, bangsa kita ini. Presiden ini masuknya itu bukan sembarangan lembaga ya. Benar, pasti Pak. Nah, maka daripada itu yang menyelesaikan juga lembaga sejajar dong. Siapa? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ingat ya, di pasal ada juga kan impeachment. Emang kalau yang menyelidiki impeachment presiden, seandainya presiden melakukan pelanggaran hukum, itu yang meriksa siapa? Polisi? Bukan. DPR yang meriksa. Dia sebagai polisinya, dia sebagai jaksanya. Jadi presiden nggak mungkin diperiksa sama anak buahnya, ya. Jadi yang mesti meriksa itu adalah DPR karena dia sejajar. Nah problemnya kan sekarang Pak Jokowi ya, siapa yang meriksa saya? Saya warga negara biasa, toh udah bukan presiden ya benar. Makanya daripada itu, iya Pak benar. Saya
melihat kalau Pak Jokowi Presiden ke-7 kita ini dan pendukungnya mengatakan sudah tidak relevan lagi ya menjadikan ini isu negara. Ya benar juga karena Presiden ke-7 kita ini kan udah pensiun kan. Ya ini maunya kan di ranah kepolisian ya kan, pengadilan umum ya kan. Ya aja, ya silakan aja, itu hak orang kan, pendapat begitu.